Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Randa Dwi Hasmidiani Magister Sains dan Bapak Muhammad Akbar Budiman, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Febrianti dan rekan-rekan saya ada Nesa Bella, Kurnia Januarsi, dan Amanda Putri Salsabila. Ralat, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Permintaan dan Penawaran Uang. Baiklah, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Kurnia Januarsi. Kepadanya kami persilakan. Ya, Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa sih itu permintaan uang. Jadi, permintaan uang itu adalah jumlah uang yang diinginkan masyarakat untuk dimiliki dalam bentuk tunai dalam periode tertentu. Nah, permintaan uang ini juga dari masyarakat berkaitan dengan jumlah uang yang diminta masyarakat untuk alasan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Dan menurut J.M. Keynes, terdapat 3 motif seseorang memegang tunai, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Next slide. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa faktor-faktor yang menjadi yang mempengaruhi permintaan uang, yaitu yang pertama tingkat pendapatan masyarakat. Nah, yang artinya itu semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula jumlah uang yang beredar. Dan yang kedua itu tingkat suku bunga. Artinya, jika tingkat suku bunga rendah, maka masyarakat akan enggan menyimpan uang di bank, sehingga jumlah uang yang beredar akan meningkat. Dan yang ketiga itu kekayaan masyarakat, selanjutnya tingkat harga umum, dan yang kelima itu fasilitas kredit. Maksudnya di sini adalah fasilitas kredit dengan menggunakan kartu kredit atau cara angsuran akan mempengaruhi permintaan uang dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah sistem atau cara pembayaran yang berlaku. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih kepada Kurnia. Materi selanjutnya yaitu pengertian penawaran uang dan faktor-faktor penawaran uang yang akan dipaparkan oleh Nesa Bella. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang pertama ada pengertian penawaran uang. Jadi penawaran uang dalam teori moneter mempunyai arti yang sama dengan jumlah uang yang beredar. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk lain yang menjadi pengganti uang. Dalam perekonomian modern, uang tidak hanya uang kartal, tapi juga uang giral. Pemerintah tidak mempunyai kekuasaan langsung untuk menentukan besarnya uang giral yang beredar. Next slide. Yang selanjutnya, adapun pengertian dari uang beredar dalam arti sempit yang terdiri atas uang kartal dan uang giral. Dalam arti luas yang terdiri atas uang kartal dan uang giral disertai deposito berjangka, serta jenis-jenis yang beredar M1, M2, dan M3. Yang pertama M1 atau uang kartal ditambah uang giral, jenis uang yang paling cair atau liquid karena dapat segera dibelanjakan. Uang kartal terdiri dari uang logam dan uang kertas, sedangkan uang giral alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum, contohnya cek dan biljet giro. Yang kedua ada M2 atau M1 ditambah uang kuasi. M2 diperoleh dari menjumlahkan M1 atau uang kartal dan uang giral dengan uang kuasi. Uang kuasi disebut juga near money atau uang dekat, yaitu bentuk kekayaan finansial yang dapat segera diuangkan. Contohnya deposito jangka pendek, rekening simpanan atau tabungan di bank umum. Yang ketiga M3 atau M2 ditambah deposito jangka panjang.
penggabungan dari uang kartal, uang giral, uang kuasi, dan deposito jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Jika perekonomian suatu negara semakin maju, penggunaan uang kartal semakin sedikit, digantikan dengan uang giral dan uang kuasi. Next slide. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang yang pertama itu pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat pada jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan sebaliknya. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Bila suku bunga rendah, maka orang cenderung enggan menabung di bank, jumlah uang beredar pun akan meningkat, dan sebaliknya. Yang ketiga, harga barang. Pada saat harga barang naik, maka peredaran uang akan semakin cepat karena dibutuhkan banyak uang untuk membeli barang tersebut. Yang keempat, fasilitas kredit. Adanya fasilitas kredit dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar. Jika masyarakat suka akan penggunaan kredit, maka dengan sendirinya penggunaan uang tunai akan berkurang, begitu juga sebaliknya. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nesabela. Selanjutnya yaitu teori permintaan uang yang akan dipaparkan oleh Amanda Putri Salsabila. Kepadanya kami persilakan. Baiklah moderator, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori permintaan uang. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu teori permintaan dan penawaran uang. Saling berinteraksi di pasar uang yang menentukan harga dan kuantitas uang. Jika jumlah permintaan uang melebihi jumlah penawaran uang, akan cenderung mengakibatkan gejala deflasi. Demikian juga sebaliknya. Jika jumlah permintaan uang lebih rendah dibanding jumlah penawaran uang, akan cenderung mengakibatkan gejala inflasi. Dalam teori permintaan uang ini, ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya, yakni sebagai berikut. Pertama, ada teori permintaan menurut Irving Fisher. Irving Fisher memasukkan unsur kecepatan peredaran uang dan jumlah transaksi atas barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Irving Fisher mengajukan rumus yang lazim disebut Fisher Equation sebagai berikut. MM dikali VV sama dengan PP dikali titik, di mana M merupakan money atau jumlah uang yang beredar, V merupakan velocity atau kecepatan peredaran uang, P merupakan price atau harga, T merupakan transaction atau volume harga yang diperdagangkan. Selanjutnya ada teori uang menurut Keynes. Menurut Keynes, pendapatan seseorang tidak hanya didasarkan pada kemampuannya untuk menghasilkan uang lebih banyak, tetapi juga meningkatkan kekayaannya. Setiap anggota masyarakat akan memiliki uang untuk tujuan spekulatif atau tujuan lain yang berkaitan dengan suku bunga. Ketika suku bunga turun, orang cenderung ingin menyimpan lebih banyak uang. Dalam teori permintaan uang Keynes selalu didasarkan pada 3 motif, yaitu pertama ada motif transaksi. Motif transaksi di sini bertujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Permintaan uang untuk transaksi berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Artinya, jika pendapatan meningkat, maka kebutuhan uang untuk bertransaksi juga akan meningkat. Yang kedua, ada motif berjaga-jaga. Motif ini merupakan persiapan untuk berjaga-jaga menghadapi hal yang tidak terduga atau yang tidak diinginkan. Permintaan uang untuk berjaga-jaga berhubungan positif dengan pendapatan. Jika pendapatan meningkat, maka jumlah uang untuk berjaga-jaga juga meningkat. Yang terakhir ada motif spekulasi. Pada motif ini, masyarakat melakukan kegiatan spekulasi dengan membeli produk-produk investasi di pasar modal, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Produk-produk investasi tersebut contohnya adalah saham, obligasi, dan reksadana. Baiklah, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Amanda Putri Salsabila. Selanjutnya yaitu teori penawaran uang yang akan dijelaskan oleh Nesabela. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih moderator. Kita lanjut ke teori penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia memiliki tugas untuk mengatur jumlah uang beredar. Menurut Bank Indonesia, komponen uang beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat, uang giral, uang kuasi, dan surat berharga lain seperti saham yang diterbitkan oleh sistem moneter. Komponen uang dibagi menjadi dua, yaitu uang dalam arti sempit atau M1 dan uang dalam arti luas atau M2. Menurut Bank Indonesia, komponen uang dalam arti sempit terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral, termasuk uang elektronik yang diterbitkan bank. Sedangkan uang beredar dalam arti luas adalah komponen M1 ditambahkan uang kuasi. Uang kuasi sendiri terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan atau rupiah dan falas, serta simpanan giro. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nesabella. Selanjutnya yaitu contoh soal permintaan uang yang akan dijelaskan oleh Kurnia Januarsi. Kepadanya kami persilakan. Nah, baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh soal tentang permintaan uang, yaitu dalam sebuah perekonomian yang hanya memproduksi mobil, dalam setahun dihasilkan 1.000 unit mobil, dan harga per unit mobil adalah 100 juta. Sedangkan velositas uang adalah 10 kali dalam setahun. Hitunglah berapa jumlah uang yang dibutuhkan. Nah, untuk menyelesaikan soal permintaan uang tersebut, kita menggunakan rumus M dikali V ditambah P dikali T. M itu keterangannya adalah money atau jumlah uang yang beredar. Dan V itu adalah velocity atau kecepatan peredaran uang. Dan P itu adalah harga, T adalah transaksi atau volume harga yang diperdagangkan. Langsung saja masuk ke rumus, yaitu M dikali V sama dengan P dikali T. Nah, M tadi jumlah uang yang beredar dikali dengan V atau kecepatan peredaran uang, yaitu 10 kali dalam setahun, sama dengan P adalah harga, yaitu 1.000 unit mobil dalam setahun yang dihasilkan, dikali 100 juta atau volume harga yang diperdagangkan. Lalu price harga tadi dikalikan dengan transaksi volume yang 100 juta tadi. Jadi 1.000 unit dikali harga per unit mobil, yaitu 100 juta, dan dibagi 10. 10 itu adalah velositas uang dalam satu tahun. Maka didapatlah hasilnya, yaitu 10 miliar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kurnia Januarsi. Di sini kami mempunyai studi kasus. Para audiens bisa dianalisis nanti dan dijawab. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Next slide. Oke. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu pentingnya permintaan dan penawaran uang dalam stabilitas ekonomi serta perannya dalam menentukan tingkat inflasi dan suku bunga. Uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai mempengaruhi dinamika perekonomian, di mana permintaan uang tergantung kebutuhan transaksi, antisipasi masa depan, dan kegiatan spekulatif. Sementara penawaran uang yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral. Dalam analisis permintaan uang, Keynes membagi motif penyimpanan uang menjadi 3, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Permintaan untuk transaksi meningkat seiring pendapatan, sedangkan untuk spekulasi meningkat saat suku bunga rendah. Di sisi lain, penawaran atau jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dibedakan menjadi uang kartal, giral, serta deposito berjangka atau M1, M2, dan M3, yang semuanya dipengaruhi oleh pengaturan kebijakan Bank Sentral. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia memiliki peran utama dalam mengatur penawaran uang melalui suku bunga, cadangan wajib, dan kebijakan pasar terbuka.
Interaksi antara permintaan dan penawaran uang menentukan keseimbangan di pasar uang. Jika permintaan uang lebih tinggi dari penawaran, terjadi gejala deflasi. Sedangkan sebaliknya, jika sebaliknya, inflasi mungkin terjadi. Pemahaman di atas konsep ini penting bagi pembuat kebijakan dan perilaku ekonomi agar dapat mengelola pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan keuangan. Baiklah, hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.